Dikasih dan Tuhan, kembali lagi bersama channel Satu Hari Satu Firman. Dan pada kali ini kita akan kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kita akan membahas dan kita akan mengerti dan juga melakukan apa saja kehendak Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Mazmur pasal yang ketiga, yang pertama hingga yang ke-9. Judulnya nyanyian pagi dalam hadapi musuh. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru pada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allah, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal yang 3, di sini dikatakan bahwa Daud yang adalah raja dikejar oleh anaknya Absalom. Amin. Jadi di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa di dalam kehidupan masalah itu bisa saja terjadi dari orang-orang terdekat kita, entah sahabat kita, teman kita, kekasih kita, keluarga kita, atau siapapun yang mungkin kita kenal. Seperti contohnya kita bisa ambil dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki sahabat 12 para rasul, tetapi pada akhirnya masalah itu juga terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Para rasul yang harusnya membela, menolong Tuhan Yesus, membantu Tuhan Yesus, mereka justru ada yang melarikan diri, ada yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan di sini kita perlu belajar tentang apa itu kasih dari sahabat saudara. Yang utama, kasih diambil dari kata agape, yaitu kasih yang tulus. Itu sebabnya Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Bertanya sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus sebanyak 3 kali. Tetapi yang dijawab Rasul Petrus seolah-olah dia belum ikhlas, belum menerapkan kasih agape itu. Dan kasih yang dijawab oleh Rasul Paulus adalah kasih filia, yaitu kasih terhadap seorang teman, hanya sebatas teman. Nah, di sini saudara, kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan bahkan orang terdekat pun bisa melukai kita. Tetapi di sini dikatakan di ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Jadi di sini Tuhan yang mengangkat kepala. Artinya kepala itu diibaratkan sebagai kepala rohani kita, yaitu walaupun banyak masalah yang datang, tetapi Tuhan dengan kekuatan rohani itulah yang akan mengangkat. Amin. Bahkan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu bangun kehidupan rohani terlebih dahulu, maka semua masalah baik itu secara jasmani maupun rohani Tuhan akan selesaikan, akan bantu, dan Tuhan akan bertanggung jawab, saudara. Jadi sebanyak apapun masalahnya, positif. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-6 berkata, Mazmur pasal 3 ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang. Mungkin saudara bisa bayangkan, kita secara manusiawi masih hidup dalam daging, masih hidup dalam dunia. Tentu
kita sulit membayangkan bagaimana ketika ada masalah kita bisa membaringkan diri atau tidur. Nah, di sini Daud ingin menyampaikan pesan pada kita bahwa sekalipun ada masalah, tapi jiwanya tetap tenang dalam Tuhan. Karena apa? Dia selalu intim dengan Tuhan. Dia selalu mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Sehingga segala perkara, semua hal dapat dia tanggung di dalam Allah yang memberikan kekuatan. Sama dalam kehidupan kita, sebanyak apapun masalahnya, kalau kehidupan rohani kita, kalau istilahnya iman kita kuat, kita terus intim dengan Tuhan, maka apapun pencobaan yang akan diberikan pada kita, percayalah, kalau Tuhan mengizinkan pencobaan, mengizinkan masalah yang ada dalam kehidupan kita itu terjadi, itu tandanya Tuhan ingin membentuk kita, Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga melewati masalah-masalah itu kita bisa belajar banyak hal. Contohnya masalah keuangan, kita bisa belajar berhemat, bisa belajar membeli sesuatu yang benar-benar perlu yang diperlukan, bukan yang semaunya kita. Dari masalah keuangan kita bisa belajar untuk menghemat, bersedekah, dan lain sebagainya. Untuk itu kalau ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, itu tandanya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang membentuk kita. Seperti kertas, saudara, kertas yang awalnya datar, dia bisa dibentuk, diwarnai semacam rupa bentuknya, dan sebegitu indahnya. Itu melewati proses-proses yang sulit, dan itu adalah proses yang lama, saudara. Jadi kalau kita ingin dibentuk Tuhan, kita harus punya prinsip bahwa kalau ada masalah, kita harus percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, yaitu segala perkara baik yang baik maupun yang buruk dapat kita lewati bersama Tuhan. Amin.